Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Ayyuhal ahibbah, barakallahu fikum. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk bisa melanjutkan kajian kita, kajian sirah kita, sirah Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kita telah menyelesaikan pada beberapa pertemuan yang lalu tentang siapa beliau, nama beliau, nasab beliau, laqab beliau, sifat-sifat beliau. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan berikutnya di antara istri-istri beliau. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu memiliki keutamaan yang besar yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain, yaitu beliau dijuluki dengan julukan Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Kenapa? Karena beliau telah menikahi dua anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencukupkan dua saja, membaca dari istri yang pernah dinikahi oleh beliau radhiyallahu taala anhu, wa illa falahu azwajun katsirah. Yang sebenarnya beliau radhiyallahu anhu memiliki banyak istri setelah itu. Ada Nailah dan yang lainnya. Namun kita cukupkan dengan dua saja, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, untuk mempersingkat. Barakallahu fikum. Kita akan sebutkan secara ringkas apa yang kita dapatkan dari sirah tentang sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, beliau menikahi Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ummuha Khadijatu bintu Khuwailidin. Ibunya Ruqayyah ini Khadijah bintu Khuwailid. Memang kebanyakan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari istri beliau yang pertama, yaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Ibu dari Ruqayyah adalah Khadijah. Jadi Khadijah ini anaknya Jadi Ruqayyah ini anaknya Khadijah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa kana tazawwajaha Utbah bin Abi Lahab bin Abdul Muttalib qabla an-nubuwah. Ruqayyah ini dahulu dinikahi oleh Utbah bin Abi Lahab bin Abdul Muttalib. Berarti ada kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suaminya yang pertama yaitu bernama Utbah bin Abi Lahab, anaknya Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Berarti siapanya Rasulullah ini? Abu Lahab ini pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Abu Lahab adalah saudaranya Abdullah, saudaranya Abbas, saudaranya Hamzah, keluar dari satu ayah, yaitu Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utbah bin Abi Lahab menikahi Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla an-nubuwah, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Menikahlah Utbah bersama Ruqayyah
bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anzalallahu tabbat yada abi lahabin wa tab. Qala lahu Abu Lahab, ra'si min ra'sika haram illam tutallik ibnatah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, ketika itu beliau mengumpulkan saudara-saudaranya dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kerabat-kerabat dekatmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan mereka di Bukit Safa. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberitahu, kalau aku memberitahu kepada kalian tentang demikian, apakah kalian percaya? Wallahi ma jarrabna lakal kadzib. Mereka mengatakan, demi Allah kami belum pernah menyaksikan engkau berdusta. Kami percaya apapun yang akan engkau kabarkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa aku adalah pemberi peringatan. Baina yaday azabillah, di hadapan kalian ada azab Allah Subhanahu wa taala jikalau kalian mempersekutukan Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki azab yang pedih. Takutlah kalian kepada Allah. Demikian seterusnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab marah ketika itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Alihadza jama'tana, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Allah Subhanahu wa taala marah kepada Abu Lahab. Musyrikin, Abu Lahab paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, musyrikin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada Abu Lahab, ditain langsung namanya di dalam Al-Qur'an. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada beliau ini, tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Celaka Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak akan berguna hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab, dia akan masuk neraka. Langsung Allah Subhanahu wa taala ta'in. Orang yang masih hidup, Allah Subhanahu wa taala katakan dia akan masuk neraka. Barakallahu fikum. Inilah kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, dan benar Abu Lahab meninggal dalam keadaan musyrik. Dalam keadaan musyrik, karena dia memang salah satu dari tokoh musyrikin, salah satu dari orang-orang musyrikin yang membangkang kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, yang menolak syariat Allah Subhanahu wa taala, yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal keponakannya sendiri. Jadi ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum, tidak bisa menjamin ya kedekatan, kekerabatan dengan orang-orang yang memiliki keutamaan belum tentu akan menjadikan seseorang itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak bisa menjamin. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Abu Lahab memiliki kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat keponakan dengan paman. Akan tetapi na'udzubillah, meninggal di atas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala marah, murka kepada dia dalam keadaan dia masih hidup. Allah Subhanahu wa taala katakan sayasla naran, dia akan masuk neraka dalam keadaan orangnya masih hidup. Berarti luar biasa kejahatan yang dilakukan oleh Abu Lahab ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya ini, surat Al-Masad ayat yang pertama, Abu Lahab berkata kepada Utbah bin Abi Lahab bin Abdul Muttalib, "In lam tutallik ibnatahu, fara'si haramun 'alaika." Kalau engkau tidak menceraikan anaknya dia, kalau engkau tidak menceraikan anaknya Muhammad itu, si Ruqayyah itu, kalau tidak engkau ceraikan, kepalaku haram atasmu.
Artinya, aku sudah marah besar kepadamu kalau engkau tidak menceraikannya. Kepalaku haram atasmu. Artinya, kita tidak ada hubungan lagi. Luar biasa marahnya Abu Lahab kepada Utbah bin Abi Lahab ketika Rasulullah SAW diutus. Tidak terima sesembahannya dicela, tidak terima sesembahannya dikatakan salah, tidak terima nenek moyangnya dikatakan salah. Padahal Nabi SAW hanya menyampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak terima Abu Lahab ini. Dia masih terbiasa dengan kebiasaan nenek moyangnya yang sesat. Masih terbiasa kepada apa yang dilakukan oleh mereka terdahulu yang tidak berlandaskan dalil. Fafaraqaha, maka seketika itu langsung Utbah bin Abi Lahab ketika mendengar ayahnya mengatakan demikian, fafaraqaha, langsung dipisahkan. Langsung dipisahkan padahal masih pengantin baru itu. Masih pengantin baru akad. Walam yakun dakhlun biha, belum masuk, belum berhubungan. Berarti Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diceraikan oleh Utbah, dipisahkan oleh Utbah masih dalam keadaan perawan. Belum digauli oleh Utbah bin Abi Lahab, baru nikah. Wa aslamat hina aslamat ummuha Khadijah bintu Khuwailid. Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masuk Islam ketika ibundanya masuk Islam. Ketika Khadijah masuk Islam, Ruqayyah ini ikut masuk Islam. Patuh kepada kedua orang tuanya. Mengikuti ibundanya Khadijah radhiyallahu taala anha yang sangat santun, yang sangat baik, yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bay'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya wa akhawatuha hina bay'ahu an-nisa. Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama saudara-saudaranya ketika para wanita berbaiat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak bersentuhan tangan, tidak berjabat tangan, tidak bersalaman. Karena Nabi SAW mengatakan, Inni la usafihun nisa. Aku tidak pernah bersalaman dengan wanita ajnabi, wanita yang tidak mahram. Wa tazawwajaha Uthman, kecuali yang mahram. Ya. Nabi SAW belum pernah menyentuh wanita yang bukan mahram. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Inni la usafihun nisa. Aku tidak bersalaman dengan wanita-wanita yang bukan mahram beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa tazawwajaha Uthman, ketika dicerai oleh Utbah bin Abi Lahab, Ruqayyah radhiyallahu taala anha mendapatkan pendamping yang luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala berikan ganti yang sangat bagus, ganti yang sangat baik, yaitu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat yang dikenal dengan kedermawanannya, sahabat yang dikenal dengan ketawaduannya, sahabat yang dikenal dengan sifatnya yang masyhur ketika itu dengan pemalu, ketampanannya. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu akhirnya meminang Ruqayyah radhiyallahu taala anha. Menikahlah Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bersama Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Wa hajarat ma'ahu ila ardil Habasyah, dan ketika berumah tangga bersama Uthman bin Affan radhiyallahu anha, Ruqayyah pun mengalami beberapa kejadian-kejadian, dan beliau radhiyallahu anha ikut hijrah bersama Uthman bin Affan ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah yang dikepalai oleh seorang raja yang dikenal dengan sebutan
Ashamah, raja yang baik, raja yang adil, yang tidak mengizinkan ada kezaliman di tempatnya. Ketika kaum muslimin ditindas oleh orang-orang Quraisy di sana, mereka banyak yang pergi hijrah ke Habasyah, diizinkan oleh Rasulullah SAW. Di antara mereka yang hijrah ke Habasyah, Ethiopia sekarang, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu bersama istrinya. Hijrah ke Habasyah beliau radhiyallahu anhu. Wa tuwfiyat Ruqayyah fi sanati tsaniyah lil hijrah. Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di tahun yang kedua dari hijrah. Ba'da ghazwati Badril Kubra, setelah terjadinya peperangan Badar. Setelah terjadinya peperangan Badar, mubasyaratan langsung meninggal Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak mengikuti perang Badar. Beliau sudah mempersiapkan diri, sudah berkeinginan untuk ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan beliau, memerintahkan beliau untuk merawat istrinya di rumah. Dan beliau mendapatkan pahala perang Badar karena beliau meninggalkan hal ini, meninggalkan perang Badar karena uzur syar'i, yaitu merawat istrinya di rumah. Selepasnya perang Badar, Rasulullah SAW selesai berperang, ternyata Ruqayyah bintu Rasulullah SAW meninggal dunia karena sakit keras yang ada pada beliau radhiyallahu taala anha. Lam yurzaq Utsman min Ruqayyah illa ibnuhu Abdullah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikaruniai anak ketika bersama dengan Ruqayyah bintu Rasulullah SAW. Dikaruniai satu anak, yaitu yang bernama Abdullah. Tidaklah beliau dikaruniai anak melainkan Abdullah bersama Ruqayyah bintu Rasulullah SAW. Falamma balagha 6 sinin, ketika Abdullah bin Utsman bin Affan sampai usia 6 tahun, Abdullah ini naqara ainatan ainahu dikun. Ketika berusia 6 tahun, anak usia 6 tahun biasanya lagi aktif-aktifnya. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun aktif. Penasaran, banyak yang dia inginkan, banyak yang dia ingin lakukan. Qadarullah, di usia 6 tahun ini, Abdullah bin Utsman matanya dipatuk ayam. Fatawarrama wajhuhu, sampai bengkak wajahnya. Dari mata membengkak ke wajah. Wa marida, sakit wa mata, sampai meninggal dunia. Abdullah bin Utsman tidak sampai besar, usia 6 tahun meninggal dunia, yaitu pada bulan Jumadal Ula, tahun keempat dari hijrah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Isti'ab jilid yang keempat halaman 399. Istri yang pertama, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika meninggal Ruqayyah radhiyallahu anha, sedih Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikahkan Utsman bin Affan dengan istrinya Ummu Kulthum, yaitu dengan Ummu Kulthum yang menjadi istri kedua Utsman bin Affan radhiyallahu anha. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ummuha Khadijah bintu Khuwailid. Ummu Kulthum ini juga sama dengan Ruqayyah, satu ibu satu ayah. Ibu mereka Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Tazawwajat Ummu Kulthum bin Utaibah bin Abi Lahab. Sebelumnya Ummu Kulthum ini telah menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab bin Abdul Muttalib. Loh, kok sama dengan yang pertama tadi? Nah, sama. Yang pertama tadi Utbah bin Abu Lahab. Yang kedua ini Utaibah bin Abu Lahab. Dua saudara menikahi dua anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepupuan. Utbah dan Ruqayyah ini sepupu, Utaibah dan Ummu Kulthum ini sepupu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Utbah, ya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Utbah ini sepupu. Dengan sepupu ya. Berarti afwan bukan sepupuan ya. Anak dari sepupu mereka. Anak dari sepupu mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini keponakan Abu Lahab. Keponakan Abu Lahab. Abu Lahab punya anak. Anaknya ini sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menikahi anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan anak beliau, Utbah dan Utaibah. Utbah mengambil Ruqayyah, Utaibah mengambil Ummu Kulthum. Akan tetapi kejadiannya sama dengan Ruqayyah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Masad yang pertama tadi, Abu Lahab berang, marah besar kepada kedua anaknya, ceraikan dia, ceraikan istrimu. Utaibah bin Abu Lahab pun patuh kepada ayahnya, diceraikannya lah Ummu Kulthum, walam yakun dakhlun biha, sama dengan Utbah tadi, belum sempat berhubungan. Pengantin baru nikah langsung dicerai, dipisahkan dalam keadaan masih perawan. Falam tazal bi Makkah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Kulthum selalu di Mekah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dicerai oleh Utaibah. Wa aslamat hina aslamat ummuha, sama dengan Ruqayyah. Masuk Islam ketika masuk Islam ibunya. Wa bai'at Rasulullah ma'a akhwatiha, berbaiat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan saudara-saudaranya, dengan saudari-saudarinya. Hina bai'ahun nisa, ketika para wanita membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hajarat al-Madinah, hijrah ke Madinah. Hina hajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, beliau pun ikut Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Wa kharajat ma'a iyali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, dan pergi bersama keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Falam tazal biha, selalu dia di Madinah. Falamma tuwfiyat Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tazawwaja Utsman bin Affan Ummu Kulthum. Utsman bin Affan pun menikahi Ummu Kulthum, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat bikran, dan Ummu Kulthum ini masih gadis, masih perawan, dinikahi oleh Utsman bin Affan, karena ketika dicerai oleh Utaibah bin Abi Lahab, beliau walam yakun dakhlun biha, belum masuk, belum berhubungan. Baru pengantin baru langsung disuruh cerai oleh Abu Lahab karena berangnya Abu Lahab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bencinya Abu Lahab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal keponakannya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi ujian yang terjadi. Barakallahu fikum. Wa dzalika fi syahri Rabiul Awal sanah 3 minal hijrah. Yang demikian itu terjadi pada bulan Rabiul Awal, tahun ketiga dari hijrah, yaitu Utsman menikahi Ummu Kulthum di tahun yang ketiga pada bulan Rabiul Awal. Falam tazal 'inda Utsman ila an mata, selalu dia bersama Utsman, melayani, berkhidmat dengan Utsman, berumah tangga dengan Utsman sampai beliau meninggal dunia pada bulan Sya'ban tahun yang ke-9 dari hijrah. Walim talit li Utsman syai'an, belum dikaruniai anak bersama Utsman. Utsman ketika menikah dengan Ummu Kulthum tidak dikaruniai anak. Bisa dilihat dalam At-Tabaqatul Kubra karya Ibnu Sa'ad jilid yang ke-8 halaman 263. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan Islamnya Utsman bin Affan. Kapan beliau Islam? Disebutkan oleh Ibnu Hisham di dalam sirahnya, aslama qadiman awal al-Islam. Utsman bin Affan ini masuk Islam di awal-awal. Wa aslama ala yadi Abu Bakar As-Siddiq. Beliau masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma.
Berkata Ibnu Ishaq di dalam kitabnya As-Sirah, "Tsumma aslama Abu Bakar ibnu Abi Quhafah." Abu Bakar bin Abi Quhafah masuk Islam. Falamma aslama Abu Bakrin azhara islamahu wa da'a ila Allah. Ketika Abu Bakar masuk Islam, beliau pun menampakkan keislamannya, berdakwah kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah dan Rasulnya. Wa kana Abu Bakrin rajulan mu'allafan muhabbaban sahlan. Abu Bakar itu adalah seorang yang lembut, yang dicintai, yang banyak memudahkan dalam urusannya. Banyak dicintai oleh kaumnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, laki-laki yang lembut, laki-laki yang mudah bergaul, yang banyak memudahkan dalam urusan-urusan. Faja'ala yad'u ila Allah wa ila al-Islam. Abu Bakar As-Siddiq mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala semata, meninggalkan sesembahan-sesembahan dari selain Allah. Akan tetapi yang diajak di awal-awal oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man wathiqa min qaumihi, yang dia percaya dari kaumnya. Mimman yaghshahu wa yajlisu ilaihi, yang beliau bisa untuk mendakwahi mereka semua dan duduk bersama mereka. Fa aslama bi du'aihi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, masuk Islam dengan sebab dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah al-ajma'in. Mereka semua ini faja'a bihim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina istajabu lahu fa aslamu wa sallu. Mereka semua ini masuk Islam di awal-awal. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk Islam melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mereka pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka masuk Islam dan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsir surat Qaf ayat yang ke-39, kita menyebutkan tentang salat mereka dahulu. Dalam tafsir surat Qaf ayat yang ke-39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir 'ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla al-ghurub." Sabarlah wahai Muhammad atas apa yang mereka katakan. Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum maghrib. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, "Kanatis salatul mafrudatu qabla al-isra' thintain qabla tulu'i syamsi fi waqtil fajri." Dahulu salat wajib sebelum Isra', sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit, sebelum terjadi Isra Mi'raj, 2 rakaat sebelum terbitnya matahari, yaitu di waktu fajar, di waktu subuh. Wa qabla al-ghurub fi waqtil asr, dan sebelum matahari tenggelam, yaitu di waktu asar. Wa qiyamul lail kana wajiban 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ummatihi haulan. Dan salat malam dahulu wajib atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan atas umatnya haulan, selama 1 tahun. Tsumma nusikha fi haqqil ummati wujubahu, kemudian dihapus wajibnya pada hak umatnya. Jadi masih wajib pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada umatnya dihapus hukum wajib tersebut, tidak wajib. Tsumma ba'da dzalika nasakhallahu ta'ala dzalika kullahu, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghapus semua itu hukumnya. Lailatul Isra, pada malam Isra, ketika Rasulullah SAW diangkat ke langit, ketika malam Isra Mi'raj. Bi khamsi salawat, yang wajib itu hanya salat 5 waktu. Di awalnya 2 rakaat. Kapan itu? Sebelum matahari terbit, yaitu di waktu fajar, dan sebelum matahari tenggelam, yaitu di waktu asar. Kemudian
Salat malam wajib hukumnya bagi Nabi SAW dan para sahabat selama haulan 1 tahun. Setelah itu dihapus hukumnya. Yang wajib hanya bagi Rasulullah SAW dan umatnya tidak. Setelah itu dihapus semua hukumnya. Yang wajib hanya salat 5 waktu 1 hari 1 malam. Lamma ishtaddat wat'atul azab ala sahabah min qibali Quraisy. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi law kharajtum ila ardil habasyah fa inna biha malikan la yadhimu 'indahu ahadun wa hiya ardu sidqin hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum fi. Ketika semakin dahsyat gangguan dari orang-orang musyrikin kepada para sahabat, Rasulullah SAW berkata kepada mereka semua, kalau kalian pergi keluar ke negeri Habasyah, pergilah di sana. Ada seorang raja, la yadhimu indahu ahadun, raja yang sangat adil. Tidak akan ada kezaliman seorang pun di sana. Yang dikenal dengan Ashamah. Negeri Habasyah adalah negeri yang jujur di sana. Pergilah kalian ke sana. Akhirnya mereka pergi atas anjuran Rasulullah SAW sampai Allah Subhanahu Wa Taala berikan jalan keluar untuk kalian dari apa yang menimpa kalian ini. Kata Rasulullah SAW kepada mereka. Akhirnya banyak dari kalangan para sahabat yang hijrah ke Habasyah, berlindung di sana. Di sana ada raja yang sangat adil yang dikenal dengan Ashamah. Tidak akan ada seorang yang zalim di sana satupun. Mereka sangat memuliakan para sahabat yang hijrah dari Mekah ke sana. Memuliakan mereka semua. Dimuliakan, tidak dizalimi sedikit pun. Tidak akan ada kezaliman di sana satupun. Beliau Ashamah melindungi para sahabat yang hijrah di sana. Sebagaimana kisah ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Sahihah nomor hadis 3190. Fa kharaja 'inda dzalika jama'atun minas sahabati ila ardil Habasyah. Keluarlah ketika itu sekumpulan dari sahabat menuju negeri Habasyah. Makhafatal fitnah, karena takut fitnah yang terjadi semakin dahsyat. Orang-orang Quraisy semakin menyiksa kaum muslimin yang ada di Mekah. Wa firaran ilallahi bidinihim, mereka pergi lari menuju Allah Subhanahu wa taala dengan agama mereka. Wa hiya awwalu hijratin fil Islam, itulah awal hijrah di dalam Islam, hijrah ke negeri Habasyah. Wa dzalika fi Rajab, yang demikian ini terjadi pada bulan Rajab dari tahun kelima dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu 11 rajulan wa 4 niswatin, mereka jumlah semuanya ada 11 laki-laki dan 4 perempuan. Wa min bainihim Utsman bin Affan wa zaujatuhu Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka adalah Utsman bin Affan dan Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilihat dalam Tabaqat Al-Kubra milik Ibnu Sa'ad halaman 98 jilid yang pertama. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di antara keutamaan beliau adalah beliau membeli Bi'rur Rumah, sumur Ar-Rumah. Ketika para muhajirin hijrah dari Mekkah ke Madinah, air yang mereka dapati di Mekkah adalah air Zamzam, air yang thayyib, air yang bagus, air yang luar biasa keutamaannya. Tatkala mereka hijrah ke Madinah, mereka kesulitan mendapatkan air. Tidak ada air yang bagus ketika itu melainkan sumur Ar-Rumah. Sumur Ar-Rumah. Maka Nabi SAW menganjurkan siapa yang membeli sumur rumah untuk kebutuhan kaum muslimin, dia akan mendapatkan keutamaan yang besar, yaitu Al-Jannah. Dijanjikan oleh Nabi SAW dengan Al-Jannah. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama siapa pemilik sumur rumah ini. Al-Imam Nawawi mengatakan sumur Ar-Rumah ini milik Yahudi. Di antara mereka juga seperti Al-Baghawi mengatakan milik orang lain. Ala kulli hal terjadi perbedaan pendapat tentang pemiliknya. Namun Nabi SAW menganjurkan siapa yang membelinya dia masuk surga. Dia mendapatkan keutamaan surga.
Di dalam Sahihul Bukhari tentang keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sighah ta'liq tanpa sanad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yahfiru bi'rar rumah falahul jannah." Siapa yang menggali sumur rumah, maka dia mendapatkan surga. Fahafaraha Utsman, maka digali oleh Utsman. Apa yang dimaksud dengan digali di sini? Ada beberapa kalam dari para ulama, seperti Ibnu Battal menyebutkan, yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, menyatakan bahwa rawi di sini terjadi kesalahan, bukan menggali, karena Utsman tidak menggalinya, akan tetapi Utsman membelinya, membeli sumur rumah. Meskipun Al-Hafidz rahimahullah mengatakan la mani', tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan dalam lafaz ini. Bisa jadi Utsman setelah membelinya, beliau menggalinya, meluaskannya, memperluasnya. Ala kullin Utsman radhiyallahu anhu, beliau yang membeli sumur ini, yang mendapatkan janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membelinya baginya surga, dibeli oleh Utsman bin Affan melalui hartanya sendiri. Karena Utsman bin Affan terkenal dengan hartanya. Beliau orang kaya, orang pedagang. Beliau membeli langsung sumur rumah itu. Subhanallah, mendapatkan janji langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, falahul jannah. Luar biasa keutamaan Utsman dalam infaknya di jalan Allah. Membeli sumur itu untuk dimanfaatkan oleh kaum muslimin, dimanfaatkan oleh para sahabat yang lainnya. Alangkah besarnya keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di masa-masa sulit, ketika para sahabat sedang merasakan kesulitan dalam air, mereka ingin mendapatkan air. Nabi SAW menganjurkan siapa yang membeli air ini untuk dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka dia mendapatkan surga. Karena memang benar, sumur itu sangat berharga bagi para sahabat ketika itu. Dibelilah oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan hartanya sendiri. Subhanallah. Tidak tanggung-tanggung dalam berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan yang terbaik untuk kaum muslimin. Mendapatkan janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-jannah, surga. Luar biasa, ma'syarul ahibbah, janji yang sangat besar. Luar biasa. Karena jumlah para sahabat banyak. Sungguh mereka sangat menginginkan sumur tersebut untuk kehidupan mereka, untuk dimanfaatkan oleh keluarga mereka, anak mereka, cucu mereka, untuk dimanfaatkan oleh mereka semua. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan kerelaan hatinya, karena ingin dimanfaatkan oleh kaum muslimin, membelinya dengan hartanya sendiri. Luar biasa, ma'syarul ahibbah. Barakallahu fikum. Keutamaan langsung yang didapatkan oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengikuti peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah jilid yang ke-7 halaman 214. Lama kanat waq'atu Badrin ishtaghala Utsman bitamrid Ruqayyah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Badar, Utsman bin Affan sibuk merawat Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqama bisababiha fil Madinah. Beliau pun dengan sebab itu mukim di Madinah, tidak ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga Ruqayyah. Wa daraba lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisamihi minha wa ajrihi fiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan Utsman saham, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masih tetap mendapatkan pahala perang Badar karena beliau tidak ikut perang Badar karena uzur syar'i, yaitu merawat keberadaan istri beliau radhiyallahu anha. Fahuwa ma'dudun fi man syahidaha. Utsman bin Affan teranggap orang yang mengikuti perang Badar. Wa syahida Uhudan, beliau pun ikut perang Uhud, wal Khandaq, perang Khandaq, perang Hudaybiyah, wa Khaybar, perang Khaybar, wa Umratul Qadha, ikut Umratul Qadha. Demikian pula beliau hadir pada Al-Fath, pembukaan kota Makkah, wa Hawazin, wa Taif,
wa ghazwah Tabuk, ikut pada perang Tabuk sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang keutamaan Utsman bin Affan. Hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan Utsman bin Affan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab dikuatkannya keimanan kita, dikuatkannya hidayah kepada kita semua, diwafatkannya kita dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.